Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai wanita-wanita penghuni surga. Hadis yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi SAW mengatakan apabila seorang wanita solat 5 waktu, Nabi tidak mengatakan solat sunnah di sana. Kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Nabi juga tidak mengatakan puasa sunnah di sana, puasa sunnah di sana. Kemudian taat kepada suami, misalkan suami memerintahkan untuk melaksanakan solat, melaksanakan puasa, membayar zakat, bersedekah, berhijab, menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, ini harus mesti kita laksanakan. Bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit tentang aurat bagi seorang wanita. Maka pernah Asma binti Abu Bakar datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ini adik kandungnya Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Asma memakai pakaian yang tipis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita yang sudah balik yang boleh nampak dari badannya adalah ini dan ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajah dan telapak tangan. Nah, dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya yang boleh nampak dari seorang wanita adalah wajah dan telapak tangannya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwasanya wajib bagi seorang untuk menutup wajahnya karena itu merupakan aurat. Bahkan juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya memakai cadar. Nah, dari sinilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya memakai cadar itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menjaga harga diri, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Artinya apa? Kita tidak bermudah-mudah dalam mengecek lawan jenis kita, berkomunikasi dengan lawan jenis. Maka kata Nabi SAW, katakan kepada wanita-wanita yang seperti itu, kepada mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, dan menjaga kehormatannya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai, dari pintu mana saja yang engkau senangi. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan 4 syarat ini apabila seorang wanita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW pernah ditanya, Su'ila Rasulullah SAW, Ayyun nisa'i khair? Wanita yang bagaimana yang paling baik? Qala Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata, Alladhi tasurruhu idhan nazar. Kemudian, wa tuti'uhu idha amar. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling baik adalah apabila dipandang maka menyenangkan, apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ini PR buat ibu-ibu, buat seorang istri, bahwasanya kalau seandainya misalkan hari ini wanita tersebut, ini mohon maaf nih, mulai melebar badannya, mulai tumbuhnya ke samping gak ke atas lagi, mulai gemuk, mulai berkeriput, mulai hitam,
maka harus menjaga diri, harus merawat diri, harus berdandan di depan suami. Jangan hanya berdandan di ketika pernikahan, ketika dapat undangan di luar sana kita berdandan begitu cantik. Akan tetapi di rumah kita justru tidak berdandan, bahkan mungkin seperti kapal pecah dilihat oleh suami. Maka tidak ada ketertarikan seorang suami melihat seorang istri. Nah, kemudian kata Nabi SAW, taat kepada suami, taat apabila diperintah. Ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bosan kita mendengar taat, selalu taat, selalu taat. Padahal teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW seorang ibu bisa masuk surga asbab seorang anak, seorang istri yang taat kepada suaminya. Kisahnya ketika suaminya mau berperang, maka suaminya berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, jangan engkau keluar rumah sampai aku pulang." Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ibunya meninggal dunia. Maka ada salah seorang datang kepada wanita ini, "Wahai fulana, ibumu telah meninggal dunia, datangilah, jenguklah ia." Maka kata si istri ini, seorang wanita ini mengatakan bahwasanya suamiku belum pulang. Dan ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sampai 3 kali orang ini datang kepada wanita ini, seorang istri ini. Akan tetapi kata istri, suamiku belum pulang karena pesannya aku nggak boleh keluar sebelum dia pulang. Maka orang ini mengadu kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, begini ceritanya." Maka kata Nabi SAW, "Sesungguhnya ibunya telah masuk ke dalam surga disebabkan karena anaknya taat kepada suaminya." Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti taat kepada suami. Kemudian yang selanjutnya, tidak menyelisihi perkara-perkara yang dibenci oleh suami. Misalkan suami tidak suka jengkol, maka jangan kita karena kita suka jengkol, kita masak jengkol setiap hari. Kalau enggak, misalkan suami enggak suka pete, kita pula suka pete, kita masak pula setiap hari itu jangan kita lakukan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Misalkan suami kita suka kita memakai baju warna merah, maka kita usahakan kita beli baju warna merah, kita pakai di hadapan suami kita, supaya suami kita senang kepada kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi seorang wanita tidak menyelisihi perkara-perkara yang dibenci oleh suaminya, baik itu diri maupun harta suami. Kemudian hadis yang ketiga, wanita-wanita ataupun istri-istri kalian calon penghuni surga adalah wanisa'ukum min ahlil jannah al-wadud. Al-wadud adalah senantiasa selalu mencari kecintaan suami, yaitu penyayang kepada suami, menjaga suami, merawat suami, memotong kuku suami, memotong kuku kaki suami, merawat suami, mensetrika baju suami, menjaga semua kebersihan, menjaga kebersihan di kamar tidur, bau mulut kita, bau badan kita jaga semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar suami kita senang kepada kita, cinta kepada kita. Kemudian al-walud ini adalah yang subur, yang banyak anak, yang suka punya anak. Maka mungkin ada seorang wanita berkata bahwasanya sakit punya banyak anak. Maka perlu kita ketahui bahwasanya itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-a'ud ala zawjiha, senantiasa selalu datang kepada suaminya, kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadayha fi yadi zawjiha wa taqulu la azuku ghamdan hatta tarda. Yaitu apabila suaminya marah, ia datang kepada suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya seraya berkata, "Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur nyenyak sampai engkau memaafkan aku, sampai engkau ridha." Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis dari Nabi SAW mengenai wanita-wanita calon penghuni surga.
Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.